Halo, selamat datang kembali bersama saya Yaskin Bahi di channel kesayangan Anda, channel kecintaan Anda, channel kebanggaan Anda. Apalagi kalau bukan camping ceria Adonara Cikidot. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan seperti biasa ngobrol perkara alam bersama dengan salah satu teman kita, saudara kita juga, sahabat seperjalanan. Ini juga masih dengan sosok perempuan ya, perempuan petualangan, perempuan tangguh, perempuan bergerakan, dimana lebih kepada destinasi wisata dan juga kebudayaan lokal di Adonara. Nah, tentunya teman saya ini juga, pembicara kita ini juga tidak asing lagi di telinga kita, dan namanya juga sering diperbincangkan di mana-mana oleh para komunitas-komunitas alam ataupun para budayawan kearifan lokal, karena bidang yang dia geluti ini merupakan salah satu bidang kearifan lokal dan juga destinasi dari desa wisata. Nah, sosok perempuan ini unik ya, dibilang unik, iya menurut saya dia ini unik, menjadi salah satu sosok perempuan Adonara yang unik. Nah, uniknya seperti apa nanti kita akan simpulkan sendiri keunikannya lewat pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita seru yang nanti akan dibagikan oleh teman kita. Namun saya informasikan sedikit bahwa pembicara kita pada kesempatan kali ini merupakan salah satu sosok perempuan yang menggeluti beberapa komunitas yang ada di Adonara, baik itu komunitas tentang seputar alam, desa wisata, dan maupun juga komunitas-komunitas yang berkecimpung langsung dalam kearifan lokal dan budaya yang ada di Adonara. Nah, seperti apa cerita dan pengalaman-pengalaman dari sosok perempuan pergerakan ini? Jangan kemana-mana, siapkan kopi Anda, siapkan rokok Anda, siapkan cemilan Anda, duduk manis, dan selamat mendengarkan Camping Ceria Adonara Cikidot. Oke, kembali ke topik kita, ngobrol masih dalam perkara alam. Tadi ada beberapa komunitas ya yang ibu, iya benar sekali, ibu geluti, ibu aktif dalam beberapa komunitas yang khususnya mungkin masih dalam ruang lingkup Flores Timur ya, ya. Nah, ya komunitas OI Adonara ya, itu juga menarik sekali. Itu komunitas yang seperti apa? Bagaimana ibu dalam selama ibu bergelut dalam OI Adonara itu, kira-kira apa saja yang ibu alami dan seperti apa komunitasnya? baik. Untuk OI Adonara sendiri itu merupakan komunitas musik. Namun OI Adonara itu jelas bahwa semua orang Flores Timur tahu kerja dari komunitas OI Adonara adalah 99%-nya itu adalah sosial. Entah musik itu untuk penggalangan dana, entah musik itu untuk sesuatu yang sukacita, itu pun tetap berbau sosial. Saya baru tergabung di OI Adonara 1 tahun belakangan. Namun hal-hal yang baik sudah dilakukan oleh teman-teman komunitas yang diketuai oleh Bapak Yamido Sinaen. Nah, di bawah OI Adonara, bukan di bawah tapi di samping OI Adonara itu ada juga komunitas namanya komunitas Sinariang. Komunitas ibu-ibu Sinariang yang merupakan komunitas yang komunitas perempuan. Di situ ada komunitas perempuan yang mereka geluti atau mereka mempromosikan segala sesuatu atau mempromosikan perasaan mereka lewat teater. Dan itu sangat luar biasa. Mereka punya kerja yang setiap bulannya pasti ada event-event yang dilakukan. Yang pasti event-event budaya. Yang saya ikuti pertama itu event budaya tentang orang muda Adonara berbudaya. Nah, orang muda berbudaya itu Desember 2 tahun lalu, pas setelah COVID ya, atau sebelum COVID. Saya hampir lupa, cuman OI Adonara dan Sinariang itu berjalan beriringan. Event organizer-nya orang-orang yang diambil dari OI dan dari Sanggar Sinariang. Jadi OI Adonara itu sebenarnya kumpulan orang pencinta Iwan Fals sebenarnya. Tahu dong masa lagu-lagu Iwan Fals? Iya, tahu. Saya juga ngefans juga sama Iwan Fals. Diam-diam. Diam-diam ya. Iya,
kalau mau kedengaran juga bisa bergabung di OI. Jadi itu di OI itu sapaan atau biasa kita panggil temannya woi. Oi, ya. Jadi akhir-akhirnya panggilnya Oi gitu. Akhirnya jadinya OI dan ada beberapa senior yang memang mereka menggabungkan menjadi satu komunitas dan hal-hal baik yang mereka lakukan adalah mereka biasanya konser amal untuk pembangunan gereja, pembangunan masjid, sekolah. Apalagi kita tahu dampak Seroja kemarin itu memang meluluhlantakan beberapa desa di Adonara dan memang itu OI Adonara turun tangan dan buka base camp, markas itu menjadi tempat penggalangan dana dan penampung dana dari luar untuk disalurkan kepada teman-teman. Dan di bawah OI Adonara itu dia merangkul 14 komunitas. Wow, luar biasa. Entah itu komunitas dari anak muda, dari berbagai pelosok desa, taman-taman baca, kayak sejenis literasi lah kalau untuk di OI Adonara itu. Jadi kita tuh tidak sendiri, cuman kita punya dukungan teman-teman tuh sangat-sangat luar biasa juga, peduli terhadap pendidikan, anak, terhadap sekolah, kebudayaan, dan memang itu sudah berlangsung lama. Luar biasa. Itu posisi peran Ibu Felin sendiri dalam komunitas itu yang lebih sering diperanin atau dilakukan dalam setiap kegiatan di komunitas itu apa yang Ibu sering alami? Setiap momen itu saya salah satu master of ceremony. Iya, saya MC atau nama kerennya MC. Oh, MC. Jadi MC itu master of Ceremony. Selama ini kita hanya tahu MC saja, tapi ternyata hari ini baru tahu bahwa ternyata itu master of ceremony. Luar biasa. Master of ceremony itu saya, ya puji Tuhan itu talenta yang sangat luar biasa yang saya tidak pakai belajar. Namun memang saya dididik dari keluarga yang mental baja sehingga ketika berdiri di depan orang banyak itu saya tidak takut apapun. Jadi ditambah lagi dengan memang sering membaca dan sering ikuti beberapa MC-MC yang terkenal di Adonara, di Larantuka, sehingga saya ikut jejaknya mereka. Saya melepas jabatan saya di salah satu kantor keuangan dengan jabatan di situ adalah kepala bidang keuangan demi untuk menggeluti MC. Jadi emang salah satu hal yang sangat luar biasa untuk saya ketika bergabung di OI adalah sering dilakukannya event. Jadi emang pekerjaannya itu tetap ada. Namun balik lagi bahwa banyak hal yang saya dapati secara gratis. Maka dari itu ketika ada MC, teman-teman yang butuh MC mendadak, ya kita 24 jam siap untuk itu. Nah tentang bayarannya ya biasa saja, seberapa pun seikhlasnya pun. Namun kayaknya akhir-akhir ini kita dengan beberapa pakan-pakan lokal sudah mulai naik, jadi kita memang harus bikin dengan target-targetnya juga sih sebenarnya. Itu memang bakat alami ya? Iya, bakat alami. Master of Ceremony itu bakat alami luar biasa sekali. Ada mungkin dari keluarga atau anggota keluarga yang lain juga memiliki bakat yang sama seperti itu, atau tidak, Ibu sendiri? Sendiri, karena kakak saya yang pertama bidan, yang kedua ibu rumah tangga biasa, yang ketiga aparat desa, dan memang yang untuk arah ke public speaking lebihnya ke saya sih. Luar biasa. Itu sejak kapan punya bakat yang mengekspresikan bakat itu yang kan biasa kita dari kecil, memang kalau bakat bawaan itu sering dari kecil kita sering mempraktekkan sendiri. Jadi kadang bermain-main itu kan kita sering berbicara sendiri seperti apa, tapi yang mungkin masuk dalam event pertama kalinya itu 2001 Desember itu memang itu ada event yang tadi saya katakan, event kebudayaan yang bertajuk Orang Muda Adonara Berbudaya. Dan setelah itu mungkin saya dikenal beberapa kalangan 2001, 2020 kayaknya, 2020 kayaknya. Luar biasa. Dan itu bukan di OI tapi di waktu itu ulang tahun TNI, dan itu saya MC-nya itu 1 bulan 3 minggu.
setiap malamnya. Oh, acaranya tiap ini. Tiap hari. Itu diadakan permainan games anak. Selanjutnya di OI. Di situ ibu yang sebagai MC pertama kalinya. Pertama kali saya MC Berada di panggung, di atas panggung dengan mic yang bukan kayu lagi seperti waktu kecil. Iya, bukan. Dan penontonnya juga bukan pohon-pohon, tapi ini memang benar-benar manusia, the real of the panggung gitu ya. Ditonton oleh banyak orang, Bupati Flores Timur, Wakil Bupati, waktu itu Kepala Dinas Kebudayaan masih ibu siapa pokoknya. Terus event kedua, waktu itu saya bersama dengan teman-teman muda yang mana mengumpulkan seluruh anak muda sedaratan Adonara untuk kita bahas tentang UMKM di Inaburak waktu itu dengan Bapak Bupati, Wakil Bupati, dengan para DPRD Kabupaten Flores Timur. Nah, di situ kita bahas tentang UMKM, jadi semua teman-teman yang dengan segala bisnis yang mereka lakoni kita kumpul jadi satu. Ya, ada beberapa yang mendapatkan bantuan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang di OI. Dan di OI itu kan juga kadang ada saya dengar informasi itu ada festival musimannya. Festival dia setiap tahun dia akan mengadakan festival kalau di OI. Tapi itu dia gandeng dengan beberapa sanggar budaya, sanggar seni, itu yang Sanggar Seni Sinariang yang diketuai oleh Ibu Veronica Buluboli, yang biasa orang sapa Veronica Ratumakin, mungkin dengar ya. Iya. Dan ketua OI sama ketua Sanggar Seni Sinariang ini suami istri. Iya. Jadi mereka orang-orang inspirasi yang sangat luar biasa. Mereka merangkul semua anak muda yang punya kepedulian tinggi terhadap masa sekali. depan anak muda, dan juga punya kepedulian terhadap kearifan lokal budaya kita. Itu sangat luar biasa dan patut untuk kita dukung, kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk komunitas OI. Luar biasa sekali ya. Ibu ngopi dulu, seduh. Sudah kopimu sudah sedih. Iya. Luar biasa ya. Terus tidak ada ini kah? Semacam bayangan atau planning atau rencana semacam untuk pengembangan bakat MC itu diteruskan atau dialirkan ke anak-anak, itu ada atau tidak? Misalkan dalam suatu momen atau kayak di OI lah, misalkan di komunitas OI itu bisa mengusulkan untuk semacam membuat suatu perlombaan atau kegiatan yang ada nilai-nilai pembelajarannya, seperti MC tadi, Master of Ceremony, membuka suatu ruang untuk di mana anak-anak bisa atau pelatihan kayak anak-anak muda bisa masuk untuk mengikuti pelatihan yang mungkin ya tidak harus keluarkan biaya banyak untuk ikut pelatihan ke luar, atau bisa kita siapkan satu ruang di sini untuk bagaimana pengembangan bakat dan minat dan bakat pemuda-pemuda kita itu. Untuk MC sendiri terkait dengan pengembangan, kita memberikan pelatihan, membuka ruang untuk adik-adik kita yang baru. Saya lebih suka tour ke beberapa taman-taman baca. Jadi terakhir kemarin saya sudah melakukan ke 2 taman baca. Yang pertama saya ke Pustaka Bambu di salah satu taman baca di Desa Horowura, Adonara Tengah. Nah, di situ saya memberikan sedikit dasar tentang public speaking. Dan yang kedua di Taman Baca Gawegere di Adonara Barat di Desa Kimangaba. Mungkin teman-teman bisa lihat dari slide-slide video yang ditampilkannya. Nah, di situ banyak saya bertemu dengan anak-anak dan kita bicara tentang public speaking, tapi lebih ke games, lebih ke permainan segala sesuatu. Iya, artinya kan usianya kan masih begitu. Kita bisa memberikan suatu pembelajaran atau melatih mereka dengan cara-cara yang berbeda, yang sesuai dengan apa yang mereka bisa lakukan di masa mereka saat itu kan. Tidak mungkin anak bayi langsung dikasih rumus matematika Pitagoras, kan mereka tidak tahu. Iya, itu. Jadi makanya kita harus lebih ke storytelling tentang kehidupan mereka. Harus begitu. Nah, itu kan dengan begitu nanti hal-hal yang kita isi seperti public speaking, segala macam, berbicara di depan umum kan dengan sendirinya bisa teresapi di dalam, bisa mereka lakukan sendiri seperti itu. Luar biasa sekali ya, dan memang bermanfaat sekali untuk generasi-generasi muda kita ini. Dan kita kan tahu ya bahwa
wilayah kita di sini khususnya khususnya anak muda itu kan melihat kondisi ekonomi yang ada di Adonara ini kan memang sebenarnya banyak bakat sekali. Saya lihat itu banyak sekali. Banyak sekali bakat dari anak-anak muda maupun anak-anak usia dini yang dari dini itu sudah punya bakat dari berbagai macam, dari sisi olahraga, kebudayaan, segala macam itu banyak sekali. Namun karena kurangnya ruang dan juga wadah untuk mengembangkan minat dan bakat mereka itu, akhirnya lama kelamaan bakat dan minat mereka itu akhirnya bisa runtuh, bisa tidak terlaksana dengan baik. Itu yang kita sayangkan, dan semoga dengan pergerakan-pergerakan dari ibu mereka seperti ini bisa menyelamatkan dan bisa mengembangkan generasi-generasi muda yang khususnya kita di Adonara ini. Luar biasa sekali itu ibu. Sebenarnya tuh untuk ruang-ruang terbuka itu banyak ya, termasuk Kecamatan Adonara Timur, dan juga sekarang kayaknya sudah menyebar di Kecamatan Adonara, Ile Boleng. Jadi sebelum 17 Agustus itu sering dilakukan kegiatan-kegiatan kiat-kiat budaya, di mana yang dihadirkan itu anak-anak sekolah. Jadi emang banyak orang yang sudah membuka ruang itu, namun kembali ke diri anak-anak itu sendiri, bagaimana dia mau atau tidak untuk mengikuti itu. Dan tentunya peran penting juga dari orang tua untuk mendukung. Iya, siap. Yang itu segala sesuatu yang terjadi di luar itu harus benar-benar adik-adik yang yang sedang belajar atau mau pengen belajar, memang patut sekali ada dukungan dari orang tua. Karena izin orang tua, restu orang tua itu memang untuk mereka kedepannya seperti apa. Daya dorong mereka yang paling kuat itu dari situ. Iya, benar. Iya. Luar biasa ibu. Dan ibu pernah camping? Sering, seperti yang saya bilang tadi, saya termasuk di salah satu komunitas namanya Camping Ceria, di mana komunitas kami itu memang perkumpulan teman-teman muda yang pencinta camping. Jadi campingnya kita itu tidak tunggu stres atau tidak tunggu untuk menghilangkan pikiran, tapi memang dulu itu terjadwal sekali, cuman karena padatnya pekerjaan sampai tuntutan ekonomi, jadi kita tuh sekarang sudah jarang kumpul. Ibu pernah camping ya? Pernah pasti. Pasti juga di berbagai tempat yang pasti tentunya berbeda-beda ya kan. Siap. Nah, saya mau pengen dengar nih ibu, yang ibu alami perjalanan camping yang paling seru itu di mana? Saya mau ingin ibu ceritakan untuk kita bisa mendengarkan bersama-sama. Yang paling seru lah pokoknya, yang menurut ibu dalam momen yang paling sangat mungkin tidak bisa dilupakan lah dalam hidup seperti itu. Yang paling seru menurut saya itu waktu kami camping di tempat wisata Riang Sungai Solor Barat. Iya, benar. Jadi itu emang sudah direncanakan dari minggu sebelumnya bahwa minggu ini kita ke sini. Kayak gitu, sudah konfirmasi sama teman-teman, kita keep packing, siap barang. Jadi seperti kita tahu bahwa menuju ke Solor itu kita harus penyeberangan 2 kali, dari Tobiloto ke Larantuka ke Solor. Namun yang indahnya yang dilakukan teman-teman Camping Ceria itu adalah mereka sudah punya orang-orang yang bisa kita hubungin, begitu bisa membantu dalam perjalanan. Jadi seketika kami berangkat dari rumah kami masing-masing, jadi teman-teman ada yang dari Adonara Timur, Adonara Barat, ada yang dari Kecamatan Adonara. Jadi kita titik kumpulnya di Tobiloto, salah satu penyeberangan menuju ke Larantuka. Nah, ini sebenarnya harus dari Tobiloto kita nyebrang ke Larantuka, tapi istimewanya teman-teman Camping Ceria, kapal Solor yang harusnya menuju langsung Solor harus sempat-sempat ke Tobiloto dulu untuk jemput kita, baru ke Solor. Dan itu kita cuman 5 orang ya waktu itu ya, 5 orang bersama 3 motor. Jadi hanya memang jalur dari untuk body Solor ya. Iya. Itu tidak lewat jalur Tobiloto tadi ya? Memang tidak lewat jalur Tobiloto. Dia dari Solor langsung Larantuka Solor. Jadi tidak singgah di Tobiloto. Iya, hanya karena makhluk kalian 5 orang ini, jadi dia sampai membawa penumpang itu ke Tobiloto dulu. Ke Tobiloto untuk dulu jemput 5 makhluk ini. 5 makhluk ini bersama 3 motornya baru ke ini. Dan memang apa pentingnya sih Camping Ceria itu sampai segitu? Kalau pribadi
sangat penting. Komunitas-komunitas alam itu sangat-sangat penting. Karena camping ceria itu waktu di pembentukan pertama adalah kami berkomitmen di mana kami mengurangi sampah-sampah yang ada di tempat wisata. Jadi emang kami sudah sepakat bahwa bangun koordinasi dengan Pokdarwis di sana untuk setelah kami kembali, 1-2 jam sebelum kami kembali pasti kami harus mengangkut sampah, bersihkan tempat, ya clean up bareng teman-teman di sana. Dan perjalanan kami itu kayak sudah direstui Tuhan gitu ya untuk ke sana, dan banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapati. Memang segala sesuatu hal baik yang kita rencanakan itu memang berjalan pasti ada jalan. Sesulit apapun kalau itu niatnya baik pasti ada jalan. Dari Solor, dari Tobilota kami ke Solor, turunnya langsung di Solor Barat namun beda desa. Jadi kami harus bermotoran lagi, berlima motor ke area yang sungai, dan kami sampai di sana tuh sudah lumayan agak gelap. Namun walaupun seperti itu, kami tetap merasa diri bahwa kami itu tamu ya. Jadi kami harus memang memasuki pintu pemerintah desa, penjaga di sana, sehingga kehadiran kami di situ diketahui. Dan ya diizinkan sampai Bapak Desa juga ikut bergabung bersama kami. Dan teman-teman Pokdarwis dengan gitarnya kita menyanyi-menyanyi, nyantai, bakar-bakar pisang, dan camping di sana seru sekali. Dan yang spesialnya adalah saya anak saya bawa, dan di situ saya mau dia berpikir bahwa mencintai alam itu harus dari kecil. Saya tanamkan itu kepada anak saya sehingga dia tidak menjadi manusia yang sembarangan nantinya tentang alam, karena zaman sekarang kita lihat bahwa nebang pohon sembarangan, buang sampah itu sudah menjadi hal yang sangat wajar di zaman sekarang. Iya. Maka dari itu saya mendidik dia mencintai alam dengan cara seperti itu. Jadi dimanapun kita camping, saya pasti bawa dia supaya dia lebih mencintai alam. Dan sekembalinya kami memang agak sedikit ribet waktu itu ya. Hujan-hujanan, kami pungut sampah dulu, tidak lupa kami kumpul sampah. Ya kira-kira waktu itu sampah plastik sangat-sangat banyak, dan waktu itu memang pas bertepatan dengan hari Minggu di mana destinasi wisata itu ramai, penuh, banyak pengunjung. Jadi memang sangat-sangat disayangkan bahwa pengunjung di setiap destinasi wisata itu tidak sadar akan sampah. Jadi inisiatif kami bersama bersihkan tempat itu, kami packing, terus kami kembali. Dan dalam perjalanan kembali ini kami menghadapi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Jadi hujan-hujanan kami dengan jalur waktu itu Solor Barat ke Solor Timur. Kami harus ke Solor Timur karena penyeberangan satu-satunya ada di sana. Di Solor itu? Waktu itu kan kita baliknya sore. Jadi memang untuk penyeberangan lancarnya di Solor itu pagi sama siang, sorenya agak jarang. Kami ke desa Lohedo, Podor, tidak ada motor lagi. Sudah berangkat mungkin. Sedangkan besoknya harus teman-teman saya yang berkantor, itu saya juga harus besok masuk kantor. Jadi memang harus kembali. Nah, alternatif yang kami lakukan adalah kami cari body motor yang siap pakai, kapal kecil, siap pakai untuk antar kami kembali ke Pulau Adonara. Dan memang syukur kami dapat satu body, tapi lumayan ekstrim itu. Jadi posisi kabut yang begitu luar biasa menutupi Pulau Solor dan Pulau Adonara, hujan yang begitu deras dengan kapal sekecil itu. Kapal itu kalau dikasih ke dinas perhubungan bisa memuat sampai ada perizinan hanya 4 orang atau 5 orang. Sedangkan kami di situ motor 3, tambah kami 5 orang plus kru-krunya yang sangat banyak untuk pikul motor. Dan itu penumpangnya yang kalian dari beberapa makhluk ini anggota itu bisa berenang semua. Ada yang pasti sampai ketakutan sekali itu ya. Ada teman saya cewek, dia tuh agak histeris karena memang rumahnya itu jauh dari pantai, rumah tinggal. Jadi ketika di air laut memang dia sering mandi, cuman kalau ketika dalam perjalanan seperti itu dia
trauma Pak. Jadi jadi dia berpikir bahwa sudah kita kayak hantar nyawa ini. Tapi memang seperti yang kita katakan tadi bahwa segala hal baik itu akan berakhir baik. Kami sampai waktu itu kami turunnya di Baniona dan itu sudah gelap sekali, hujan lebat dan aduh itu suatu perjuangan yang sangat luar biasa. Dan saya harus kembali ke Wewerang untuk besok masuk kantor. Begitu dengan teman-teman saya. Jadi setelah di Baniona itu kami pisah jalur. Teman-teman saya ada yang lewat jalur barat. Saya dan beberapa teman lagi harus balik lewat jalur timur. Itu karena karena tuntutan pekerjaan ya. Iya, tuntutan ekonomi, jadi nyawa pun jadi taruhannya untuk bisa kembali. Itu luar biasa. Sangat luar biasa perjalanan itu. Jadi itu yang mungkin pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan ya. Tidak akan dilupakan. Karena memang nyawa mungkin hitungannya mungkin hanya 1%. Baru kalau kalau cuma saya, ini anak saya juga ikut Pak. Jadi ya penurut saya sudah habis ini kalau memang terjadi sesuatu. Tapi begitulah, memang Tuhan itu tahu lah niat kita baik ya, tentu pasti dibukakan jalan dan dilancarkan semua perjalanan kita. Luar biasa sekali, luar biasa dan sangat sangat menginspirasi bahwa apa yang kita lakukan kalau menurut kita itu hal baik, jangan pedulikan dengan omongan orang, jangan peduli apa-apa, kalau itu hal baik kita lakukan saja seperti itu. Entah mau 1 orang, 2 orang, kalau kita mampu untuk melakukan itu kita lakukan. Jangan merasa gengsi atau jangan merasa minder dengan perkataan orang ataupun pandangan orang yang bagaimana, tapi itu kalau hasilnya baik dan bermanfaat untuk banyak orang, kita lakukan. Dan itu pasti kita akan selalu dibukakan jalan untuk niat kita yang baik itu. Luar biasa sekali. Luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Terima kasih banyak. Luar biasa, sangat seru sekali ceritanya, pengalamannya, apalagi aktivitas-aktivitasnya dalam berbagai komunitas itu sangat bermanfaat sekali dan sangat menginspirasi sekali. Dan harapan kami juga ya mudah-mudahan generasi-generasi kita ke depannya juga bisa mempunyai kepedulian terhadap alam, mencintai alam dan juga budaya lokalnya agar tetap menjaga kelestariannya, tetap terjaga sampai dari generasi ke generasi. Jangan sampai hilang lah, itu saja. Karena itu menjadi satu ikon, satu kebanggaan kita punya dan harus patut kita lestarikan. Jangan sampai itu hilang seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Velin atas waktu dan kesempatannya. Semoga nanti kita bisa atur jadwal untuk kita ngecamp bareng atau kita bisa boleh dong bertamu atau kita bisa sharing-sharing lagi di beberapa komunitas-komunitas yang Ibu geluti. Semoga saja nanti diberikan waktu dan kesempatan ya. Semoga. Oke, baik teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, demikian obrolan kita pada sore hari ini dan sangat menarik ya. Memang saya juga merasa agak apa ya istilahnya, agak malu gitu, kok sosok seorang wanita saja bisa sampai melakukan hal-hal seperti ini, mempunyai kepedulian terhadap masyarakat, mempunyai kepedulian sosial terhadap masyarakat yang begitu tinggi. Kenapa kita yang laki-laki sebagai kepala keluarga, sebagai pelindung dan penopang yang perempuan, kenapa kita tidak seperti itu? Itu yang saya sesalkan dan saya juga agak sedikit malu sih. Saya hanya cuma duduk di sini, hanya cuma mendengarkan cerita orang, tapi saya tidak pernah melakukan apa yang seperti mereka lakukan itu. Saya malu sekali. Saya sebagai laki-laki saya malu, terus terang saya malu. Jadi semoga terhibur dan semoga juga menjadi motivasi dan semangat untuk kita semua, dan tetap nonton channel kami Camping Ceria Adonara. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar tetap mendapatkan cerita-cerita seru dan menarik lainnya dari para pegiat alam, para pegiat-pegiat outdoor, tentunya hanya di Camping Ceria Adonara. Cikidot.